Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Tertulis dalam kitab Efesus 3 ayat 16, kata kunci renungan pada malam ini adalah kekuatan dari dalam, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tertulis di dalam kitab Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kekuatan Kristus di dalam diri Anda lebih besar daripada tekanan kesukaran di sekeliling Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, sebuah perusahaan besar menggunakan pompa penyedot untuk mengisap zat-zat pencemar dari dalam beberapa drum baja. Pompa bertenaga raksasa itu akan menyedot keluar zat-zat tersebut dari dalam drum-drum itu. Namun, para pekerja harus sangat berhati-hati dalam menyetel kekuatan pompa tersebut, karena jika mereka menyedot udara terlalu banyak,
maka drum-drum itu akan mengempis bagaikan gelas-gelas kertas. Peristiwa itu terjadi karena tekanan dari luar lebih besar daripada tekanan yang ada di dalam drum. Sama halnya ketika kesukaran dan kemalangan terjadi dalam hidup kita. Allah pasti memberi kita kekuatan dari dalam. Jika tidak, kita tidak akan mampu menahan tekanan dari luar. Kita memang memperoleh dukungan yang kuat dari orang-orang yang terkasih dan sahabat-sahabat Kristiani kita. Tetapi manusia batiniah kita juga akan dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh-Nya, sehingga mampu menahan dan menjaga kita agar tidak mengempis. Roh Kudus bekerja untuk menguatkan dan memperbarui pikiran kita pada saat kita membaca Alkitab dan berdoa. Jika kita melalaikan kitab suci, jarang bercakap-cakap dengan Tuhan, dan menghentikan persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya, kita akan menjadi lemah dan rapuh, sehingga tidak mampu bertahan melawan tekanan, pencobaan atau kesukaran. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar Dia dapat membangun kekuatan di dalam diri kita, sehingga ketika hantaman dan beban kehidupan menekan, kita tidak akan hancur. Apa yang diajarkan Alkitab tentang kuasa yang dimiliki orang Kristen? Kuasa dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan, keahlian, sumber daya, atau otoritas. Alkitab mengajar bahwa kuasa orang Kristen berasal dari Allah melalui Roh Kudus. Allah adalah sumber tertinggi kekuasaan. Segala kuasa datangnya dari Dia dan tergantung padanya. Ya Tuhan, punya mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Berbagai bagian perjanjian lama menceritakan bahwa Allah memberi kuasa-Nya kepada mereka yang lemah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mazmur 68 ayat 35 mengajar bahwa Allah memberi kuasa kepada umat-Nya. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudus-Nya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Seringkali kita membaca bahwa Allah memberi kuasa-Nya kepada para raja dan para nabi. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Kuasa tak terbatas Allah tercurah dalam kehidupan umat-Nya dalam berbagai aspek dalam Alkitab. Alkitab mengajar bahwa Injil sendiri ialah kuasa Allah bagi keselamatan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kuasa seorang Kristen kemampuannya melakukan sesuatu yang berarti berasal dari Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Ia memerintah supaya murid-Nya menanti kuasa yang mereka butuhkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tanpa Roh Kudus, para murid akan hanya berjalan di tempat,
Seberapapun mereka berbakat, bersemangat, atau antusias terhadap pengabaran Injil. Kuasa dari Allah bagi orang Kristen menguatkan batin mereka. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Kita tidak berkecil hati, karena, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kuasa Allah bagi orang Kristen memampukan mereka menjadi pelayan Injil. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kuasa orang Kristen bukan milik dirinya secara pribadi. Setelah Allah menggunakan Petrus sebagai sarana menyembuhkan pengemis yang lumpuh, Rasul itu menjelaskan kepada saksinya bahwa orang itu tidak disembuhkan oleh kuasa Petrus sendiri, melainkan melalui iman di dalam nama Yesus Kristus. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kuasa orang Kristen dari Allah memampukannya menahan penderitaan dan penganiayaan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Kuasa orang Kristen disempurnakan dalam kelemahan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Seorang Kristen mendapatkan kekuatan melalui doa, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Allah menguatkan orang Kristen untuk melayani, untuk berbicara dalam nama-Nya dengan keyakinan akan kehadiran-Nya yang selalu menyertai. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Efesus 3 ayat 20 mengajar bahwa kuasa Allah melampaui pengertian kita. Kuasa ilahi sedang bekerja di dalam orang Kristen supaya kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau yang kita bayangkan. Efesus 1 ayat 19-20 mengajar bahwa kuasa-Nya bagi kita yang percaya tiada bandingnya. Selebihnya, kuasa yang Allah berikan pada orang percaya tidak lain dari kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan menempatkannya di kedudukan surgawi. Orang percaya mempunyai banyak alasan untuk bersukacita.
Alkitab mengajar bahwa kuasa Kristus telah melengkapi kita guna hidup secara kudus dalam dunia berdosa ini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Kasih menciptakan surga di bumi. Rema hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 16 dan 17. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. 17 Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Suatu ketika ada seorang anak yang ibunya hanya punya satu mata. Ibunya bekerja sebagai juru masak di SMP tempatnya sekolah. Hari itu ibunya datang ke kelas dan menyapanya. Anak tersebut sangat malu, lalu mengacuhkannya dan berlari pergi. Saat pulang, anak tersebut berteriak kepada ibunya, "Kalau kau hanya ingin membuatku jadi bahan tertawaan, kenapa kau tidak mati saja?" Anak tersebut bertekad keluar dari rumah itu dan akhirnya mendapatkan beasiswa belajar di Singapura. Kemudian anak tersebut menikah dan memiliki anak, sampai pada suatu hari, ibunya datang ke Singapura untuk menjenguk. Saat tiba di depan pintu, cucu-cucunya melihatnya dan ketakutan. Saat itu juga dia berteriak, "Beraninya kau datang ke rumahku? Pergi dari sini. Kau hanya menakuti anak-anakku." Ibunya terkejut dan menjawab, "Maafkan aku, mungkin aku salah alamat." Setahun kemudian, datanglah undangan reuni SMP di mana anak itu bersekolah dahulu. Anak itu hadir. Setelah itu, anak tersebut sempat melihat satu rumah di mana dulu ia pernah tinggal di sana. Anak tersebut hanya ingin tahu keadaan rumahnya dulu. Kata seorang tetangga ibunya, ibunya sudah meninggal dunia. Anak tersebut tidak meneteskan air mata. Dan tetangganya memberikan surat yang ibunya ingin anak tersebut membacanya. "Anakku tercinta, aku memikirkanmu setiap saat dan setiap waktu. Maafkan ibumu saat datang ke Singapura dan menakuti anak-anakmu dan juga maafkan aku membuatmu malu di depan teman-temanmu dulu. Semoga kamu mengerti. Waktu kecil kamu mengalami kecelakaan dan kehilangan satu mata. Sebagai ibu, aku tidak sanggup melihatmu tumbuh dengan satu mata. Jadi aku memberikan milikku untukmu. Aku bahagia karena anakku akan memperlihatkan seluruh dunia untukku dengan mata itu." Sungguh dahsyat cerita di atas. Karena kasih sang ibu, anak tersebut bisa menikmati surga di bumi. Ia yang seharusnya hanya memiliki satu mata, hidup dalam ketidaksempurnaan, tetapi karena kasih yang sangat besar dari ibunya, maka ia bisa memiliki mata yang sempurna. Ia bisa menikmati surganya selama di dunia. Jika ibu yang di dunia saja mampu bersikap demikian, apalagi Bapa kita di surga. Hal yang lebih dahsyat lagi mampu Ia berikan kepada kita anak-anak kesayangannya, saat kita mau membuka hati dan menerima kasih-Nya. Maka kita akan merasakan kebahagiaan, kedamaian seperti di surga. Renungan hari ini adalah, dengan kasih, kita akan menikmati surga di bumi. Coba Anda lakukan, usaha apa yang akan Anda lakukan agar tercipta surga di bumi ini? Doa untuk hari ini, Bapa, hanya kasih-Mu yang mampu mengubah bumi ini menjadi suasana seperti di surga. Amin.
Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subscribe saudara rohani, gratis, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin.
Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.